Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa warisan rohani atau berkat kepada anak kita yang utama itu bukan materi, bukan harta, tapi yang rohani, warisan rohani. Tadi pagi saya sampaikan belajar dari kisahnya Lot gitu ya. Lot itu ketika dia memilih baginya memandang semua yang dia anggap baik, yaitu lembah Yordan, banyak airnya seperti taman Tuhan. Ketika dia memilih apa yang dipandang baik, ternyata belum tentu baik. Ternyata nggak baik. Dari keputusan yang salah, Lot berdampak sampai keluarganya. Ternyata apa yang kita rasa warisan materi itu baik, ternyata jika tidak didukung dengan warisan rohani yang lebih besar, maka itu nggak ada gunanya. Dari Lot kita bisa belajar bahwa warisan dunia, materi, itu nggak kekal. Bisa hilang kapanpun. Dan itu dibuktikan oleh Lot. Dia mengumpulkan semuanya, membangun semuanya, ladangnya banyak, tanahnya banyak. Tetapi ketika memusnahkan itu, Tuhan musnahkan itu, Lot gak bawa apa-apa. Tapi justru apa yang dia ambil, keputusan yang diambil, bahwa fokusnya adalah melihat tentang materi, dia lupa yang rohani, ternyata ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika dia berkata tentang Tuhan kepada menantu dan anak-anaknya, gak dianggap orang gila. Karena seringkali orang tua berbicara tentang yang rohani, anaknya bilang, gak usah sok rohani. Ada dampaknya. Kita ajar anak kita, money, kerja. Lu gak kaya, gak makan. Kalau kita cuma ajarkan itu, maka yang ditahu anak kita, cucu kita adalah kerja, money. Kalau aku gak kerja, aku gak makan. Mereka lupa bahwa ada makanan lain selain daripada materi, yaitu makanan rohani. Dan bukan hanya itu, dari Lot kita juga bisa belajar. Ketika kita salah mengambil keputusan, ternyata dampaknya luas, sampai anaknya pun kehilangan moralitas rohani dan iman. Sehingga apa? Sehingga ketika menghadapi tantangan, dia ambil shortcut. Rata-rata orang dunia itu kalau ngalami ini, orang dunia ngapain? Itu yang diambil. Sehingga terjadi incest. Dia tidur dengan bapaknya sendiri supaya untuk punya keturunan. Saya nggak ulangi, bisa dengarkan di rekamannya, boleh minta nanti ke tim multimedia. Tapi kita harus ingat bahwa warisan yang kekal itu warisan rohani. Bukan warisan jasmani. Saya tahu bahwa warisan materi itu penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu warisan rohani. Bisa bayangkan gak, warisan jasmani materi itu bisa lenyap begitu saja. Kalau begitu saja lenyap, kalau anak kita gak dibekali dengan warisan rohani, maka ketika itu semua lenyap dari hadapannya, anak kita akan stres, lalu bunuh diri. Tapi kalau mereka masih punya warisan rohani, mereka akan ingat, sekalipun itu hilang, asalkan Tuhan beserta, itu akan dapat lagi. Inilah yang membuat warisan rohani itu menjadi begitu penting. Karena sifatnya kekal. Karena kita mau mewariskan warisan rohani, maka kita harus mulai dan berani mengajarkan nilai rohani di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita harus mengajarkan nilai rohani di dalam kehidupan cucu-cucu kita. Agar apa? Agar kehidupannya dapat menjadi benar dan menjadi kuat. Kita semua pasti setuju bahwa kebahagiaan kita itu seharusnya melihat anak cucu kita takut akan Tuhan. Bukan ketika mereka berhasil atau kaya, tapi takut akan Tuhan. Hal rohani harus diajarkan. Karena apa? Karena hal yang rohani itu enggak serta-merta karena kita rohani, otomatis anak kita rohani. Enggak otomatis. Hal yang rohani itu harus terus diajarkan. Kita rohani belum tentu anak kita rohani kalau kita enggak mengajarkannya. Karena Amsal berkata, Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, jalan yang takut akan Tuhan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Didiklah orang muda menurut kata didiklah itu berarti kita harus mengajarkan. Kita harus terus-menerus mengajarkan. Kita harus terus-menerus dengan sengaja injek DNA Kristus di dalam kehidupan mereka. Kalau kita nggak mendidik mereka, masa tuanya akan menyimpang. Pertanyaannya hari ini, apa yang kita didik di dalam kehidupan mereka? Kalau kita kepingin meneruskan warisan rohani, menurunkan warisan rohani, apa yang kita didik di dalam kehidupan anak-anak kita? Itu pertanyaannya. Warisan rohani itu perlu diajarkan, perlu dipersiapkan, perlu kesengajaan dari kita sebagai orang tua untuk hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seisi keluarganya, untuk seisi rumahnya. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Eli, Imam Eli. Keberhasilan ministrinya sebagai imam tidak menjadikannya dia berhasil sebagai orang tua di rumahnya. Coba kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Judulnya adalah kejahatan anak-anak Eli. Lihat, bapaknya imam, bapaknya rohani, bapaknya baik, ternyata gak otomatis ada di dalam kehidupan anaknya. Makanya di bold sama Tuhan, ini kejahatan anak-anaknya. Bukan kejahatan Eli, Elinya gak jahat. Tapi karena ia gak mengajarkan sesuatu, anak-anaknya jadi jahat. Jadi jahat itu bukan di dunia loh. Di dalam rumah Allah, dia jadi jahat. Lalu pulanglah Elkana ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun mengindahkan batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, ke dalam belangga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, yaitu ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dan ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Katakan amin. Kok bisa orang tuanya adalah orang tua yang rohani, tapi anaknya kok gak rohani? Imam Eli itu orang yang rohani banget. Tapi kenapa anaknya enggak? Anaknya ada di dalam gereja tetapi gak rohani. Tahukah bahwa kegagalan Eli di dalam memimpin keluarganya akhirnya membawa kehancuran dan peranannya sebagai pemimpin rohani? Dan kita bisa melihat banyak orang yang rohani, tapi juga anaknya belum tentu rohani. Anaknya ternyata gak rohani. Eli ini imam yang dihormati. Tapi ia gagal mendisiplinkan kedua anaknya. Justru membiarkan mereka tumbuh jadi pemberontak rohani. Akibatnya Eli kehilangan kredibilitas rohani. Kehilangan impact ministry. Dan pada akhirnya kehilangan kehidupannya. Kok bisa? Apakah begitu Eli ini melahirkan Hofni dan Pinehas, otomatis dia langsung jadi pemberontak rohani? Enggak Bapak Ibu. Enggak ada yang salah dengan ministrinya Imam Eli. Enggak ada yang salah dengan ministrinya Imam Eli. Tetapi yang salah adalah Eli membangun ministry untuk diri sendiri. Dia lupa kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Dia lupa mengajarkan arti kerohanian di dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga sekalipun mereka berada di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, tapi kerohaniannya gak bertumbuh. Apa yang dilakukan oleh kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, bukan terjadi begitu saja.
pasti sudah terjadi berkali-kali di dalam rumah Allah, tetapi nggak ada eksekusi dari Imam Eli. Sehingga apa yang dilakukan anaknya, dianggapnya itu sebagai kebenaran. Dia akan terus melakukan itu, dan dianggapnya itu sebuah kebenaran. Firman Tuhan di dalam Timotius 3 ayat 4-5, nggak usah dibuka, saya akan bacakan aja 1 Timotius 3. Firman Tuhan katakan begini, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Keberhasilan ministry itu pertama bukan di dalam gereja, tapi di dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga, ministrinya nggak berhasil, maka di dalam gereja itu topeng. Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan jelas, jika orang nggak bisa mengepalai, nggak tahu mengepalai keluarga sendiri, nggak bisa mengajarkan anaknya sendiri, dia juga nggak bisa sebetulnya mengajarkan jemaat Allah. Nggak bisa. Alkitab mengajarkan bahwa jika kita nggak setia memimpin keluarga kita sendiri, maka kita nggak bisa atau nggak layak memimpin di luar rumah. Keberhasilan kita di dalam adalah keberhasilan kita juga di luar. Makanya fokus ministry selalu pernikahan dulu, rumah tangga dulu, bukan di dalam gereja. Kalau di dalam pernikahannya udah baik, barulah impact keluar. Barulah impact keluar. Dengan kata lain, jika itu nggak berhasil di rumah, jangan kita expose itu di luar. Jangan kita bawa pelayanan kita di luar. Karena dari Imam Eli ini kita bisa belajar apa sih? Bagaimana seorang imam seperti Eli bisa melakukan kesalahan besar? Jawabannya ada pada beberapa kesalahan mendasar yang ia lakukan, yang seringkali orang tua lakukan juga. Yang pertama, ini belum poinnya Bapak Ibu, dicatat saja. Dikatakan gini, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu, yaitu Samuel, menjadi pelayan Tuhan di bawah apa? Pengawasan Imam Eli. Tapi ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Lihat, ini yang seringkali adalah fokus atau penekanan yang salah. Eli lebih menekankan atau lebih fokus kepada pentingnya mengajar orang lain, mengajar jemaatnya, daripada mengajar anaknya sendiri. Begitu Samuel dipercayakan di dalam ministrinya, dia mengawasi Samuel dengan baik. Pelayanannya gimana, tapi dia nggak mengawasi anaknya. Karena seringkali keluarga Kristen juga melakukan ini. Ke orang lain, mereka bisa membangun dengan hikmat yang luar biasa. Tapi kepada keluarganya sendiri, kepada anaknya sendiri, nggak pernah diomongin. Pemimpin rohani akan ngomong sama anak-anak rohaninya. Tapi lupa nggak ngomongin anak jasmaninya. Makanya kita nggak boleh begitu. Kalau kita bisa membangun anak rohani, maka anak jasmani yang utama, dia harus dapat nilai rohani yang sama. Karena seringkali kita lebih menitipkan anak kita kepada pemimpin rohani. Ini cegik anakku, ya sudah didiklah mereka. Kita lupa ngomongin mereka. Eli fokusnya ke Samuel. Fokusnya ke jemaat. Fokusnya kepada orang-orang yang berdoa ke sana. Tapi gak fokus kepada anaknya. Salah penekanan, salah fokus. Eli menghabiskan waktu untuk membangun orang lain. Tapi gak menghabiskan waktu untuk membangun anaknya sendiri. Pemimpin rohani, dengarkan saya. Apakah waktu kita juga habis membangun orang lain tanpa membangun anak kita? Kalau kita bisa membangun orang lain begitu bertumbuh, tapi kita lupa membangun anak kita. Anak kita pun akan jadi pemberontak rohani di dalam rumah Allah. Akan menjadi pemberontak rohani di rumah Allah. Eli menghabiskan waktu membangun orang lain, membangun ministry, membangun pekerjaannya, sehingga ia lupa mengajarkan nilai rohani kepada anaknya sendiri.
Lalu apalagi selain daripada penekanan yang salah atau fokus yang salah, harapan yang salah. Ini yang seringkali membuat anak-anak kita terhilang. Harapan yang salah. Eli berpikir bahwa anak-anaknya akan mengerti sendiri. Akan belajar sendiri. Hanya karena ia tinggal di rumah Tuhan. Hanya karena Eli dan keluarganya tinggal di rumah Tuhan, Eli menganggap ya pasti nanti dia akan belajar sendirilah di rumah Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berbicara. Salah Bapak Ibu. Kita gak bisa berkata biar Tuhan sendiri nanti yang berbicara. Enggak, pengenalan Tuhan pertama kali itu dari kita. Tuhan itu yang membuka hatinya. Kita berharap anak kita ini belajar sendiri. Bisa mengerti sendiri. Kalau kita sebagai orang tua melayani Tuhan, gak otomatis anak kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kalau kita gak mengajarnya sendiri menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kita gak bisa mengajarkan kepada anak kita, papamu pendeta, kamu harus lihat papamu. Gak bisa. Papamu pemimpin rohani, pelayan Tuhan. Kamu belajar sendiri, lihat atau papa, nanti kamu ngerti sendiri. Gak bisa Bapak Ibu. Itu harapan yang salah. Kita berharap anak kita belajar sendiri, ngerti-ngerti sendiri. Anak kita gak bisa belajar sendiri. Kita perlu mengajar mereka setiap hari. Kita perlu mengajar mereka setiap hari. Kita memiliki kerohanian yang bertumbuh, gak otomatis kerohanian anak kita juga bertumbuh. Enggak. Kita harus membimbingnya setiap hari. Jangan berharap gini loh. Ya sudahlah, tak percayakan kepada gereja. Nanti gereja yang membimbing. Enggak bisa, itu harapan yang salah. Nilai rohani yang pertama itu didapat di dalam rumah. Bukan di dalam gereja. Karena seringkali datang bawa anaknya titip gereja, ajarkan nilai rohani. Aku gak punya waktu. Gak bisa. Itu harapan yang salah. Kalau kita mau anak-anak kita, cucu kita bahkan, itu bertumbuh rohani, kita harus ajarkan. Kita harus ajarkan sendiri. Kita gak boleh berharap anak kita mengerti sendiri. Kita perlu mengenalkan mereka kepada Tuhan. Ini loh Tuhan. Yang papa dan mama layani. Tuhan yang seperti ini loh. Mereka biar melihat. Karena Tuhan yang seperti ini, makanya kamu jangan lakukan ini. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Anak kita gak bisa bertumbuh sendiri. Gak bisa. Perlu kita. Perlu orang tua yang menanam nilai. Menabur nilai. Menyirami. Perlu orang tua. Dan apalagi yang seringkali menjadi kekurangan. Sehingga anak-anak kita nggak bisa menjadi rohani. Sama seperti kita adalah keteladanan yang kurang. Keteladanan yang kurang. Eli gagal menunjukkan di rumah apa yang dia ajarkan di tempat kerjanya. Karena seringkali kita bisa memberikan standar kepada anak-anak rohani. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi melakukan pembiaran kepada anak kita. Ketika orang tanya, loh anakmu kok begitu? Masih kecil. Dilakukan pembiaran. Keteladanan yang kurang. Eli gak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Dan ia tuntut kepada jemaatnya. Dia gak ajarkan itu. Tahukah bahwa keteladanan kita di rumah berbicara lebih besar? Di dalam kehidupan anak-anak kita lebih dari sekedar melayani di gereja. Lebih dari sekedar kita menghabiskan waktu bekerja keras. Keteladanan kita. Seberapa banyak hari ini kita datang ke tempat ini, kita sendiri yang mengajarkan anak-anak kita berdoa. Seberapa banyak hari ini kita datang ke tempat ini sebagai orang tua, mengajarkan kepada anak-anak kita membaca firman Tuhan. Padahal kita pemimpin rohani. Kalau anak rohaninya ngalami sesuatu, kita bisa berikan jalan keluar. Kamu baca firman, kamu percaya, kamu imani. Tapi seberapa banyak ketika anak-anak kita ngalami sesuatu, minta sesuatu, kita gak ajarkan tentang iman.
Kita nggak bisa suruh anak kita berdoa kalau kita nggak pernah mengajarkannya berdoa. Kita nggak pernah bisa suruh anak kita mempertahankan imannya kalau kita nggak pernah ajarkan bagaimana mempertahankan imannya. Kita nggak bisa suruh anak kita melayani Tuhan dengan benar kalau kita nggak ajarkan bagaimana melayani Tuhan dengan benar. Coba ketika anak-anak kita di sekolah sedang ada masalah gitu ya. Apa yang kita ajarkan? Nilai rohani atau sebaliknya? Nilai duniawi. Ilustrasi aja. Kalau tiba-tiba anak Anda di sekolah gitu ya, dipukul temannya, apa yang Anda ajarkan? Wah, pertanyaan sulit ini. Pertanyaan sulit. Hamba Tuhan juga manusia, Pak Bis ya, termasuk saya. Suatu kali istri saya pernah tanya. Oh, bukan istri saya. Jemaat tanya, lalu saya bahas sama istri. Kalau anakku dibully, dipukul sama temannya, apa yang kita lakukan sebagai orang tua yang rohani? Saya ajarkan gini, kalau kamu dipukul sekali, kamu tegur temanmu. Jangan pukul. Itu nggak baik. Kalau setelah dikasih tahu, dia bisa berhenti, ya puji Tuhan. Tapi kalau dia dipukul lagi, kamu lapor ke gurumu. Biar gurumu yang menindak. Tapi kalau nanti gurunya sudah bertindak, terus anaknya mukul lagi, nah ini jangan ditiru. Saya bilang sama anak saya, sama istri saya, ya kalau saya tak pukul balik, balasan gitu kan. Tapi Tuhan ngomong gitu, kamu anakmu mau jadi rohani atau preman rohani? Iya Tuhan. Dan terus-terusan ya Tuhan, ya apa? Kan sakit semua. Itu hal sederhana Bapak Ibu. Seberapa banyak hari ini ketika anak kita, oh temanku gini-gini, balasan. Kita gak sedang mengajarkan nilai rohani dalam hidup mereka. Tapi kita sedang mengajarkan kepada mereka, jadilah preman rohani. Bapakmu pendeta, jemaatnya banyak yang bela. Ya gak begitulah. Dia gak begitu juga lah. Kita akan tetap mengajarkan mereka. Kasihi, doakan, betul? Iya kan? Ya pada prinsipnya begitu, tapi sungguh ada benar-benar Anda lakukan. Yakin? Kalau amin kan berarti ini ya, amin ya berarti masih oke. Nanti kalau terjadi ya amin gitu ya. Tapi sungguhkah kita mengajarkan nilai rohani? Itu prinsip rohani. Itu hal yang sederhana. Apakah kita benar-benar mengajarkan? Eli, keteladanan yang kurang. Dan apalagi? Keterlibatan atau kesibukan yang salah. Eli terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai imam. Sehingga ia tidak menyadari kegagalannya sebagai orang tua. Kalau hari ini kita dipercaya Tuhan sebagai imam, sebagai pemimpin rohani, ingatlah engkau juga 100% orang tua. Jangan lupakan tugasmu, peranmu sebagai orang tua. Sekalipun imam, kita juga orang tua. Sekalipun pemimpin rohani, pelayan Tuhan, kita juga orang tua. Yang kita layani bukan cuman anak-anak rohani, tapi anak cucu kita. Itu kita juga yang melayani.
Jangan terlalu sibuk dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa peran orang tua. Saya nggak bilang begini, berarti kerohanian nggak penting. Ingat, kerohanian itu penting. Kerohanian itu penting. Tapi kerohanian utama itu bukan di dalam gereja, tapi di dalam rumah. Di dalam rumah. Keberhasilan dalam pelayanan nggak ada artinya jika kita gagal memimpin keluarga kita. Nggak ada. Coba hari ini kita lihat, kita ini sibuk apa sih? Karena kesibukan kita lupa, oh ternyata aku ini juga orang tua loh. Aku ini papa, aku ini mama. Kesibukan kita loh. Membuat peran kita sebagai orang tua hilang. Eli sibuk melayani, dia sibuk mempersiapkan ibadah begitu baik. Begitu luar biasa. Tapi dia lupa peran orang tuanya. Saya bukan orang tua yang sempurna. Tapi saya belajar sebagai orang tua, gak lupa peran. Kesibukan pelayanan saya penuh Bapak Ibu. Dari hari ke hari. Tapi saya selalu sempatkan dimanapun di luar kota, video call anak, ingatkan mereka. Peran orang tuanya tetap jalan. Peran orang tuanya tetap jalan. Keberadaan ada bersama-sama dengan mereka, nggak cuma sibuk ngurusin anak rohani. Tapi anak jasmani juga harus bertumbuh. Jangan sampai bapaknya pendeta, anaknya pendekar. Jangan sampai. Saya bilang sama gembala anak, kalau anakku salah, jangan bela. Tak kasih otoritas, marahin. Tak kasih wewenang itu Theo, marahin. Siapapun pemimpinnya, marahin. Tegur. Jangan sungkan kalau saya pendeta. Karena saya gembalanya, jangan sungkan. Lakukan. Karena saya juga mau anak saya punya nilai. Nah pertanyaannya hari ini, Bapak saya mempercayakan anaknya di situ. Rela nggak anaknya ditegur? Kalau nilainya mulai miring. Nanti ditegur, gembalanya disatru. Nanti diarahkan, gerejanya dibenci. Lah kita sedang menanamkan sebuah nilai rohani. Di satu sisi peran Anda di rumah, di satu sisi ketika Anda mempercayakan di gereja, izinkan gereja memberikan nilai rohani. Amin. Dan dari Eli ini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, ini baru poinnya. Yang pertama bisa tampilkan. Kerohanian kita tidak otomatis menjadi warisan rohani jikalau kita nggak dengan benar mengajarkannya. Kerohanian kita nggak otomatis jadi warisan rohani jikalau kita nggak dengan benar mengajarkannya. Meskipun melayani sebagai imam, Hofni dan Pinehas nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan karena nggak pernah diajarkan. Dia hanya tahu pelayanan, inti dari pelayanan nggak pernah diajarkan, yaitu hubungan dengan Tuhan. Kerohanian kita nggak otomatis. Kalau kita sudah baik, udah benar, nggak otomatis. Nggak otomatis. Lot aja, orang yang benar di hadapan Tuhan. Lot itu bukan orang yang jahat loh bahasa. Karena 2 Petrus menuliskan jelas. Orang benar ini jiwanya sakit karena ada di Sodom dan Gomora. Lot ini orang benar. Orang benar salah ngambil keputusan aja. Efeknya panjang. Apalagi orang benar nggak mengajarkan sesuatu yang benar kepada anaknya. Anaknya liar. Anaknya liar. Nggak diajarkan tentang hubungan dengan Tuhan. Menghargai Tuhan. Dibiar-biarkan. Nggak pernah ditegur. Nggak ada hukuman. Diizinkan terus melakukan. Ketika mungkin imamnya berkata, asisten imamnya berkata,
Imam Eli, ini loh anakmu berbuat dosa. Ya sudahlah, nanti dia akan sadar-sadar sendiri. Gak bisa. Kerohanian kita gak otomatis jadi warisan rohani kalau kita gak mengajarkan dengan benar. Pastikan anak-anak kita itu memahami iman mereka sendiri dengan benar, bukan hanya mengikuti tradisi keluarga. Lalu yang kedua, pelayanan kita tidak akan jadi jaminan keluarga kita melayani dengan benar tanpa disiplin rohani. Ingat ya, di dalam progres rohani, perkembangan rohani, harus ada disiplin rohani. Disiplin rohani. Disiplin itu bukan cuma disiplin jasmani. Hari ini kamu tidak boleh nonton TV. Tidak boleh main handphone. Tapi disiplin rohani itu bentuknya bisa beda. Hari ini kamu harus baca Alkitab 10 pasal. Sebagai hukuman. Sehingga ketika dia menyadari, dia dihukum. Tapi dia juga ketemu dengan Tuhan. Lewat firman-Nya. Pelayanan kita nggak akan jadi jaminan keluarga kita melayani dengan benar kalau nggak ada disiplin rohani. Kita harus berani tegas di dalam nilai rohani. Kita harus berani bertindak di dalam disiplin rohani. Lalu 1 Samuel 3 ayat 13-14 dikatakan begini. Ini yang ketiga. 1 Samuel 3 ayat ketiga 13-14 dikatakan begini. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku telah menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ini Eli, gak dimarahi, pembiaran. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Ya, poin saya ketiga. Kegagalan menjadi orang tua yang benar menyebabkan kegagalan turunnya warisan rohani di dalam keluarga. Kegagalan kita menjadi orang tua yang benar menyebabkan kegagalan turunnya warisan rohani di dalam keluarga. Tuhan memutuskan menghentikan garis keturunan imam dari keluarga Eli. Gak ada warisan imam. Bahkan sampai anak-anak Eli di zamannya Daud. Itu semuanya habis. Gak ada. Tuhan matikan semua. Gak ada warisan sama sekali. Gak ada warisan rohani yang tinggal. Semuanya habis, semuanya lenyap, semuanya musnah. Makanya kita gak boleh abaikan tanggung jawab rohani terhadap keluarga. Karena itu mempengaruhi anakmu, mempengaruhi cucumu, mempengaruhi generasi berikutnya. Kalau hari ini kita sudah ada di dalam rumah Tuhan melayani, menjadi orang yang berhasil di dalam ministry, kita harus turunkan itu sampai kepada anak cucu kita. Kita mau sepakat ya, sampai anak cucu kita nanti, mereka akan tetap berada di rumah Tuhan, melayani Tuhan, dan mengerjakan visi Tuhan. Mereka akan tetap ada di sini. Mereka akan bertumbuh rohaninya. Kita akan mewariskan berkat-berkat rohani. Berkat-berkat kepemimpinan kita secara rohani akan turun ke anak-anak kita. Akan turun. Kita gak mau warisan itu putus. Kalau kita gak mau warisan rohani itu putus di dalam keluarga kita, makanya kita gak boleh gagal menjadi orang tua yang benar. Karena begitu kita gagal jadi orang tua yang benar, sekalipun kita pelayan Tuhan, maka warisan rohani juga gagal turun di dalam keturunanmu. Halo, amin. 1, 2, 3 ditampilkan. Yang pertama, kerohanian kita nggak otomatis jadi warisan rohani jika kita nggak dengan benar mengajarkannya. Pelayanan kita nggak jadi jaminan keluarga kita melayani dengan benar tanpa disiplin rohani. Dan kegagalan menjadi orang tua yang benar menyebabkan kegagalan turunnya warisan rohani di dalam keluarga. Anda diberkati Tuhan. Yang diberkati berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.